terjadi, saya meyakini terjadi politik saya buta. Tapi ibarat Jawa entut Pak, eh kelihatan ada baunya, tidak ada buktinya. Kalau masyarakat cerita misalnya menerima, tetapi tidak, mereka tidak punya kemauan untuk melaporkan Pak. Ini kan problemnya itu. Untuk melaporkan mereka nggak mau ya. Mungkin boleh jadi mereka repot nanti untuk jadi saksi. Tapi ini instruksi evaluasi untuk kami lah. Dan Bapak, kita kemarin dievaluasi, kita nyampaikan ini bagian dari yang harus kita perbaiki. Masa informasi begitu brutal tidak ada satupun yang bisa kita tangani, gitu kan? Karena ternyata semua mungkin ya Pak. Karena semua melakukan sehingga jor-joran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyongsong pilkada serentak secara nasional, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Imam Arief Setiadi MSI. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah, bagus Bapak. Bapak sehat? Sehat. Baik. Pak Imam Arief Setiadi ini lahir di Banyumas 10 Juli 1980, menyelesaikan S1 di Stein Purwokerto, S2 di Universitas Jenderal Sudirman, pernah menjadi PNS, menjadi penyuluh agama, dan selanjutnya menjadi anggota KPU Banyumas, pernah menjadi ketua KPU Banyumas, dan saat ini menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas. Nah, Pak Imam mungkin walaupun singkat bisa bercerita sedikit perjalanan karir sampai saat ini. Oke, maturun Pak Bambang dan para pemirsa channel Inspirasi Jawa Tengah. Saya lahir di Banyumas. Saya itu Banyumas Gel, Pak. Bahasa Banyumas, saya Nyong Banyumas Gel. Banyumas Gel ini saya lahir di Banyumas, orang tua Banyumas, Mbak Banyumas, buyute Banyumas, Sange Banyumas. Dari bapak dan ibu. Saya sekolah itu dari TK, SD, SMP, SMA, S1, dari sales, dari wartawan, dari PNS, KPU, dan Bawaslu juga di Banyumas. Saya komplit Pak, Banyumas Gel Pak. Yang kedua, di samping tadi di wartawan, di Islam PNS, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Di samping itu kalau bicara pengalaman kepemiluan, saya di 2001 pemilu pertama setelah reformasi 1999 saya di JPPR. 2004 koordinator Kabupaten JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Di 2009 saya PPK, di 2014 KPU, 2019 saya posisi ketua KPU, dan saat ini saya ketua Bawaslu. Itu
Pak Bambang. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Iya, luar biasa. Pak Imam pengalamannya panjang dan lengkap. Nah, bagaimana hasil Pileg 2024 di Kabupaten Banyumas kalau kemudian diproyeksikan ke dinamika Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024, Pak? Bahwa pemilu 2024 yang telah kita laksanakan kemarin di Banyumas, komposisi kursi pemenang masih PD Perjuangan dengan 17 kursi, lalu PKB 7 kursi, setelah itu PKS 6 kursi, Golkar 5 kursi, lalu PAN 2 kursi, Nasdem 1 kursi, Demokrat 2 kursi, dan P3 1 kursi. Jumlah 50. Dan berdasarkan perolehan inilah menjadi untuk mereka nanti di pilkada dalam konteks pencalonan. Jadi yang bisa mencalonkan sendiri hanya PDIP, Pak ya? Betul, karena syarat minimal pencalonan adalah 10 kursi atau 20% dari kursi DPRD Kabupaten. Ke depan ini apakah petahana masih mungkin bisa mencalonkan kembali? Di Banyumas kebetulan saat ini adalah PJ Bupati, Pak. Artinya tidak ada petahana. Bupati wakil bupati sudah berhenti di tanggal 23 September 2023. Sehingga besok punya bertarung dalam kondisi sama, Pak. Tidak ada petahana. Semua adalah pendatang baru, Pak. Iya. Begitu, Pak. Tapi maksud saya bahwa mantan bupati itu masih bisa nyalon lagi. Oh enggak, Pak Husen sudah 2 periode, Pak. Bupati Banyumas kan Pak Ahmad Husen yang kemarin. 2 periode sudah tidak bisa mencalon lagi. Ya, baik. Nah, sekarang ini nama-nama baru yang sudah mulai muncul siapa saja, Pak? Ini perbincangan di publik dan di masyarakat serta teman-teman politik lah ya. Yang sudah pasang gambar sejauh kami, lihat ya ada Pak Sadewo, mantan wakil bupati, juga ada Pak Makruf Cahyono, itu mantan Sekjen MPR. Ada informasinya juga Pak Bambang Haryanto Barudin, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di luar itu lebih banyak yang wakil bupati, Pak. Pertarungan yang ramai malah di posisi wakil bupati. Itu siapa saja, Pak, yang mengincar wakil bupati? Posisi wakil bupati banyak banget, Pak. Sebut misalkan dari internal PDI ada Pak Sardi, itu sudah mulai pasang gambar. Juga informasinya Pak Bagio. Lalu di samping itu ada Bu Erna Hussein. Ada lagi kalau Bu Lintarti PKB kayaknya Bupati Bu Lintarti PKB Bupati, lalu Mas Imanda Gerindra posisinya entah Bupati entah wakil tapi sudah pasang gambar. Untuk wakil yang lain ada Mas Iteng Ketua PP, juga di beberapa survei di beberapa polling yang dipakai masyarakat muncul
Imam Arief Setiadi, Ketua Bawaslu, Pak. Itu juga bagian dari yang muncul di survei. Artinya kalau ketua Bawaslu boleh nyalon, Pak? Ketua Bawaslu boleh, Pak. Nanti kan pas pendaftaran tinggal mengundurkan diri, Pak. Oh, oke. Bagus sekali. Regulasinya seperti itu, Nah, Pak. ya dari banyaknya peminat itu kira-kira sampai ada berapa pasang calon, Pak? Ketika saya menjabat ketua KPU, saya kan mengajukan anggaran nih, anggaran hibah pilkada ke Pemda. Ketika itu saya mengasumsikan ada 5 bakal calon, 5 paslon, 4 dari partai politik, 1 independen. Ini kita ilustrasikan ketika itu seperti itu. Sehingga kita muncul ketika itu anggaran yang dibutuhkan sekitar 56 miliar untuk pelaksanaan pilkada untuk di KPU, sedangkan di Bawaslu 20 miliar. Dan hitung-hitungan itu menurut saya 4 paslon dari partai politik sangat realistis. Taruh misalkan kalau PDI kan 17 kursi, kan yang lain bisa otak-atik koalisi 3 paslon yang lain. Dan independen 1 lah kalau kita kemarin ilustrasikan. Nah, yang independen itu sudah mulai kelihatan akan muncul atau seperti apa, Pak? Regulasi KPU sudah memutuskan bahwa independen kan 6,5% dari DPT nih. DPT Banyumas 1.382.671 pemilih. Sehingga harus memenuhi syarat dukungan KTP 89.974 KTP. Sampai saat ini, baik di perbincangan masyarakat maupun di penyelenggara maupun di aktivis, LSM, Ormas, komunitas OKP, dan bahkan di partai politik, belum saya sekali lagi sejauh yang saya tahu belum mendengar ada tokoh masyarakat yang memilih maju lewat jalur independen. Sejauh ini, Pak. Entah nanti mereka melakukan operasi senyap mungkin saya tidak tahu, tapi kami belum pernah dengar, belum pernah menangkap informasi tersebut. Selama ini saya selalu mendengar bahwa orang mengeluh pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang pragmatis, yang biayanya sangat besar, money politiknya tinggi, tetapi ironisnya kan Bawaslu tidak pernah menemukan kasusnya, Pak. Itu Bapak yang lama jadi Bawaslu, seperti apa itu prakteknya? Oke, saya juga gregetan, Pak. Gini, memang terjadi, saya meyakini terjadi money politik, saya belum tahu. Tapi ibarat Jawa Jawa entut, Pak, kelihatan ada baunya, tidak ada buktinya. Kalau masyarakat cerita misalnya menerima, tetapi mereka tidak punya kemauan untuk melaporkan, Pak. Ini kan problemnya itu. Untuk melaporkan mereka nggak mau ya. Mungkin boleh jadi mereka repot nanti untuk jadi saksi. Tetapi ini evaluasi untuk kami lah. Dan Bapak, kita kemarin dievaluasi, kita nyampaikan ini bagian dari yang harus kita perbaiki. Masa informasi betul-betul tidak ada satupun yang bisa kita tangani, kan? Karena ternyata semua mungkin ya, Pak. Karena semua melakukan sehingga jor-joran gitu. Tapi ini catatan buat kami, evaluasi buat kami, dan kita sudah sampaikan ke teman-teman pengawas, Panwascam, PKD, yuk ini catatan besar dan harus kita perbaiki ketika pilkada mau pemilu selanjutnya. Ya. Nah, dari kesulitan-kesulitan menemukan itu sebenarnya apa Pak hambatannya? Apakah hambatannya itu di dalam mencari fakta atau di dalam memprosesnya di dalam proses hukum atau seperti apa, Pak? Menurut saya kesadaran mungkin ya, Pak. Kesadaran bersama untuk melaporkan, kan, itu belum tumbuh, Pak.
Lalu lebih sekarang mungkin juga peserta pemilu lebih canggih modelnya, Pak. Tapi yang kita sekali lagi kita lagi melakukan evaluasi titik mana yang harus kita perbaiki. Ternyata kita akui eh, SDM kita juga terbatas ya. Ketika semua melakukan gerakan masif mungkin melakukan itu, maka SDM kita yang gagap ya, juga terbatas untuk mengantisipasi itu. Karena terbatas Pak, kita di Panwascam hanya 3, sedesa PKD hanya 1 Pak. Mengcover itu kan sangat kesulitan. Di sisi lain kita berharap banyak dari teman-teman masyarakat, komunitas, kelompok untuk melakukan pengawasan partisipatif juga melaporkan juga sejauh ini tidak ada yang melaporkan, Pak. Baik, jadi tidak mungkin misalnya fokus ke satu kasus sampai dengan selesai sehingga ada tindakan yang membuat jera gitu, tidak mungkin Pak. Tidak semua harus ditangkap, tapi kalau ada satu kasus saja sebagai contoh. Gitu. Oh itu malah boleh jadi kita malah yang dapat serangan Pak, perlakuan tidak adil. Tapi di ini kan saya cerita, di kita kemarin lebih dipandang berhasil membuat efek jerah adalah di netralitas ASN, Pak. Kita garap ASN. Itu kemarin kita konsentrasi yang kita tangani netralitas ASN kemarin. Ada yang bahkan sampai dicopot jabatannya. Kita sudah lapor ke ASN, ke PJ Bupati, dan ini termasuk berhasil untuk menekan, meminimalisir penyimpangan perilaku ASN, Pak. Mereka untuk netralitas ASN, insya Allah di Banyumas lebih bisa dikendalikan, Pak. Ya, jadi tidak betul tuduhan ya yang sampai ke Mahkamah Konstitusi bahwa pelanggaran yang masif yang dilakukan oleh aparat termasuk ASN itu tidak benar, Pak ya. Kalau di Banyumas terkait mobilisasi ASN, insya Allah tidak minimal tadi ketika kan beberapa kita garap minimal mereka lajunya tidak begitu kencang, Pak. Terkait netralitas ASN relatif terjaga lah di sini. Lalu untuk netralitas TNI Polri kita tidak menemukan lapor dan tidak menerima laporan ke kami terkait dengan gerakan teman-teman di TNI Polri, Pak. Sehingga kalau kami menyatakan di Banyumas ya relatif untuk netralitas ASN, TNI Polri ya lebih mungkin mereka lebih hati-hati mungkin ya Pak. Sehingga tidak tendus oleh jajaran kami. Jadi minimal di Banyumas tuduhan bahwa pelanggaran netralitas baik ASN, TNI Polri maupun aparat yang lain secara TSM tidak terjadi lah, seperti itu ya Pak kira-kira. Saya meyakini itu Pak. Ya. Karena untuk ASN enggak kok. Mereka kita garap dan mereka setelah itu mereka ngerem semua kok Pak. Ya, baik. Terima kasih. Nah, yang terakhir Pak, apakah yang bisa dilakukan atau apa yang Bapak harapkan supaya dalam pelaksanaan pilkada nanti benar-benar pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi dan pilkada itu nanti berjalan dengan aman, lancar, bersih lah kira-kira, tidak banyak persoalan. Oke. Pertama kesadaran dari pelaku Pak, para politisi Pak, dari para tokoh, para calon, para tim kampanye untuk berkomitmen bareng-bareng mewujudkan pilkada yang bersih, tanpa pelanggaran, tanpa money politik. Yang kedua juga kesadaran pemilih untuk tidak
tidak lagi transaksional. Ini kan problemnya adalah kita gembar-gembor anti money politik, di sisi lain pemilih juga berharap mendapatkan bubur, itu kan problem juga kan. Sehingga eh, yang ketiga tentunya penyelenggara pemilu yang integritas. Tiga pilar ini. Harus sinergi bareng-bareng, berkomitmen bareng-bareng mewujudkan pilkada yang bersih dan bermartabat. Di sisi lain, kalau kalau harapan kami warga Banyumas ya pilkada momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan, momentum untuk meningkatkan kesejahteraan. Menurut kami orang orang pantas Banyumas kayak karena harusnya Banyumas lebih maju daripada kabupaten kota sekitar. Itu Pak, kalau kita. Saya kan tadi, saya Banyumas Gal sehingga merasakan dulu Suri apa, sekarang Suri apa. Baik, Gitu. mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih sekali Bapak Imam Arief Setiadi, MSc, Ketua Matur. Bawaslu Kabupaten Banyumas. Terima kasih, sukses Pak Imam. Matur, Oke. Pak Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.